Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan praktikum mata kuliah sertifikasi benih. Topik kali ini kita akan melakukan pemeriksaan pada areal sertifikasi pertanaman jagung. Berdasarkan aturan Kepmentan nomor 620 tahun 2020, pemeriksaan pertanaman jagung dilakukan pada dua fase, yaitu fase vegetatif dan fase berbunga. Pemeriksaan dapat dilakukan sejak 25 hari setelah tanam sampai sebelum berbunga, yang ditandai dengan belum keluarnya tepung sari dan belum keluarnya malai bunga. Pada praktikum kali ini, area pertanaman jagung yang akan kita amati adalah jagung komposit yang sedang memasuki fase vegetatif. Seperti biasanya, pemeriksaan diawali dengan tahap persiapan. Tahapan persiapan ini dilakukan dengan memeriksa dokumen hasil pemeriksaan sebelumnya. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan global untuk mengetahui isolasi jarak dan isolasi waktu dari area sertifikasi. Tahap selanjutnya setelah persiapan adalah pemeriksaan global. Pemeriksaan global dilakukan untuk memastikan kembali isolasi jarak, isolasi waktu, luas lahan, petakan lahan, serta kondisi umum pertanaman. Bisa kita lihat dari pertanaman saat ini, berdasarkan isolasi jarak, ada tanaman jagung yang berada di sekitar area sertifikasi ini. Jaraknya kurang dari 200 meter. Akan tetapi berdasarkan isolasi waktu masih memenuhi syarat karena jarak umur tanaman lebih dari. Pemeriksaan global dilakukan dengan cara mengelilingi area pertanaman jagung untuk memeriksa keadaan umum pertanaman, apakah ada serangan penyakit atau apakah ada pertanaman yang mengalami rebah. Tahap selanjutnya adalah penentuan jumlah sampel dan letak petak sampel. Untuk praktikum kali ini luas areanya kurang lebih 1 hektar. Sehingga jumlah petak sampel yang kita amati adalah 4 petak. Pada komoditas jagung, dalam satu petak sampel, jumlah tanaman yang diamati adalah 100 tanaman. Pengamatan dilakukan dengan menentukan satu titik, seperti tempat saya berdiri saat ini, kemudian mengamati 10 tanaman ke depan, tanaman ini dikategorikan sebagai tanaman tipe simpang dengan karakteristik warna daunnya yang lebih muda dan pertumbuhan tanamannya yang lebih pendek dibandingkan dengan tanaman lainnya. Setelah 10 tanaman kita amati, kita mulai geser ke samping sebanyak 5 baris. Setelah 5 baris, selanjutnya kita amati 10 tanaman lagi jalan ke depan. Demikian terus dilakukan sampai didapatkan 100 tanaman per petak contoh. Pada pengamatan 100 tanaman per petak tadi, karakter yang diamati untuk fase vegetatif antara lain warna daun, bulu daun, apakah termasuk halus atau kasar, warna pangkal batang. Pada pertanaman ini, warna pangkal batangnya adalah hijau. Berikut adalah contoh tanaman tipe simpang. Bisa kita bandingkan dengan tanaman sebelahnya. Berdasarkan bentuknya, tanaman tipe simpang ini memiliki tinggi yang lebih pendek daripada tanaman pada umumnya yang berada di sekitarnya.
Kemudian, dari warna daunnya, tipe simpang ini memiliki warna daun yang lebih muda. Juga diamati pertumbuhan pertanaman secara umum. Tanaman yang pertumbuhannya berbeda, sebagai contoh, tanaman yang berukuran kecil, bisa kita kategorikan sebagai tipe simpang. Tahapan selanjutnya adalah perhitungan persentase CVL dan tipe simpang dari areal yang disertifikasi. Berdasarkan pengamatan tadi, di petak pertama didapatkan 1 CVL dan 2 tipe simpang. Di petak kedua dan petak ketiga tidak didapatkan CVL dan tipe simpang. Di petak keempat ditemukan 1 CVL dan 1 tipe simpang. Rumus persen CVL dan tipe simpang yang digunakan adalah jumlah tipe simpang dan CVL yang kita temukan pada saat pemeriksaan dibagi jumlah petak sampel dikalikan 1 dibagi jumlah tanaman per petak sampel dikalikan 100%. Dari data yang kita peroleh, kemudian dihitung ke dalam rumus tersebut, sehingga didapatkan persen CVL dan tipe simpang sebesar 1,25 pada area sertifikasi ini. Area sertifikasi ini diajukan untuk memproduksi benih pokok. Berdasarkan aturan Kepmentan, persen campuran varietas lain dan tipe simpang untuk kelas benih pokok adalah 2,0%. Sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan saat ini dapat dinyatakan lulus karena rendah dari ketentuan yang ada di Kepmentan. Tahapan terakhir adalah pengisian laporan pemeriksaan pertanaman oleh PBT. Formulir yang digunakan adalah formulir 3. Data yang diisikan pada laporan seperti yang tertera pada formulir berikut. PBT harus menetapkan kesimpulan atau rekomendasi apakah memenuhi atau tidak memenuhi syarat sebagai areal sertifikasi benih dengan dasar data CVL dan tipe simpang hasil pemeriksaan apakah masih memenuhi ketentuan sertifikasi. Laporan kemudian ditandatangani bersama oleh PBT dan produsen benih. Dengan catatan, apabila pemeriksaan pertanaman tidak lulus, maka dapat dilakukan pemeriksaan ulang 1 kali pada waktu atau hari lain dengan didahului permintaan produsen benih kembali. Jika pemeriksaan pertanaman dinyatakan tidak lulus pada kelas benih yang direncanakan, dimungkinkan untuk dinyatakan lulus dengan menurunkan kelas benihnya yang masih memenuhi syarat mutu. Namun, hal ini harus berdasarkan permintaan produsen benih.